Nah ini nih, gue Ya. tuh pengen menggarisbawahi Luruskan. dulu gitu ya. Apa tuh? Apa yang terjadi kemarin sempat heboh banget di PON. Yang sempat Ah, ada orang-orang yang angkat bicara betul. mengenai ini Fasilitas. wasitnya Oh. agak-agak nih gitu Oke. ya. Ada yang bilang nggak cuma di pertandingan sepak bola, tapi Ya. juga di pertandingan tinju. Nah tapi kali ini kita mau bahas khusus tentang ricu laga sepak bola di PON Betul. di 2024. Di mana pemain itu tuh kayak yang ya dari Sulteng ya, Iya, betul. itu mukul si wasit ya dan ketangkap kamera dengan sangat jelas sekali. Dan itu beneran terjadi dengan sengaja, tapi sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang akan kita tanyakan tentunya Arya ya. Ya. Maka dari itu kita langsung saja bertemu dengan Kabiro Detik Sumut, ada Baringin Lumban Gaol. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Aryo dan Sarajani. Halo Mas, selamat Pagi, pagi. Bang. Apa kabar? Pagi. Sehat Bang? Sebenarnya awalnya sehat sih, cuma dengerin kalian dua nyanyi, aku juga agak-agak gimana gitu. Aku Untuk kamu. kamu. Enggak, memang malah petaka. Mike ini malah petaka untuk kita ya. Oke, kita balik lagi Iya. ke hal yang Siap. lagi rame-rame nih, Bang. Sebetulnya dari kemarin kita udah lihat videonya juga karena udah seliweran ada di sosial media gitu. Tapi kalau bisa diceritakan sedikit gitu, ini tuh memang ada apa dengan PON antara Aceh dan Sumut ini? Ya, jadi kalau yang viral kemarin, yang sebenarnya banyak yang viral ya di Ya. PON Sumut Aceh ya. Banyak, bukan hanya itu, tetapi yang menonjol kemarin karena sampai ada insiden baku hantam gitu ya. Itu di pertandingan bola antara Sulteng dan Aceh gitu, yang wasitnya diduga oleh tim Sulteng itu melakukan kecurangan atau tidak netral gitu dalam pertandingan itu gitu. Nah, kalau info yang kita dapat sebenarnya dari tim kita di Aceh itu menyebutkan bahwa wasit Eko Agus Sugiharto ya, yang pada akhirnya ada indikasi wasitnya ini melakukan kecurangan itu sejak di menit ke-25 itu setelah ada satu skor dibuat oleh teman-teman Sultan gitu. Jadi itu awalnya kenapa terjadi insiden ini, dan ada beberapa hal kecurangan-kecurangan yang dinilai tidak pas gitu. Contoh adanya pelanggaran tetapi peluit tidak dinyalakan gitu. Banyak yang ditengarai oleh, tapi ini sampai sejauh ini masih ditengarai ya, masih dicurigai gitu. Karena sampai saat ini juga PSSI juga masih melakukan penyelidikan tentang terkait dugaan kecurangan ini gitu, apa yang terjadi di PON Aceh kemarin gitu. Ini lokasi peristiwanya di Aceh ya, bukan di Sumatera Utara, karena ini kan PON di dua lokasi, Sumut dan Aceh gitu. Itu dulu. Berarti tentang apa yang sebenarnya terjadi sampai dengan saat ini masih belum diketahui dan masih dalam penyelidikan gitu ya. Kita masih nyari tahu juga seperti apa kemungkinan-kemungkinan sampai terjadi hal seperti ini. Tapi yang jelas ada beberapa pernyataan juga menyebutkan bahwa katanya keduanya itu akan diberi sanksi yang tegas begitu Bang. Ini sudah sejauh mana sih Bang? Jadi info terakhir pagi ini kita dapat info gitu bahwa PSSI itu belum mengambil sikap atas insiden yang kemarin, tetapi sudah mengatakan akan melakukan penelitian yang mendalam terkait kasus ini. Apakah benar si wasit melakukan kecurangan atau ada tindakan lain gitu? Karena kalau dari info yang kita dapat di sana itu pelanggaran yang diduga ya, yang dilakukan hakim itu adanya keberpihakan gitu pada salah satu tim yang bermain di PON ini gitu. Jadi kita tunggu aja ya, mungkin dari PSSI gitu, gimana nanti responnya terhadap kasus ini, yang pasti sudah diselidiki sekarang. Nah, kalau si wasit sendiri itu kan sempat dilarikan ke rumah sakit ya, sempat mendapat perawatan, tetapi tidak sampai opname ya. Terus ada katanya beberapa luka-luka ringan yang dialaminya gitu. Nah, itu juga belum bisa kita pastikan fix gitu, karena sampai saat ini juga kita belum bisa wawancara langsung dengan wasitnya gitu. Oke. Bang, tapi kalau kita berbicara sedikit soal kembali ya, soal pertandingan antara Aceh dan Sumut ini berarti akan dilanjutkan. Sulteng. Sulteng ini akan dilanjutkankah atau berarti dianggap selesai gitu? Dianggap selesai Mbak, dan Aceh dinyatakan masuk ke semifinal karena Sulteng kan pada
pertambahan waktu tidak mau melanjutkan pertandingan lagi. Jadi Oke. mereka dinyatakan WO gitu dari pertandingan ini gitu. Oke. Ya sempat beredar juga tuh ya videonya kalau Sultan udah nggak mau ngelanjutin lagi apa segala di belakang gitu Iya, ya. iya. Iya, cuman katanya kan kalau dilanjutkan mungkin akan jauh lebih menyerang lebih parah dari ini gitu. Jadi Panas lebih ya. baik ditahan aja gitu. Ya ini sebenarnya kan kalau kita ngelihat ya Bang, ini kan bukan cuman satu cabang olahraga ini ya Bang ya. Ada beberapa cabang olahraga lainnya juga yang kemudian tercium lah ada kecurangan-kecurangan begitu. Ya. Seperti halnya juga video yang saat ini beredar tentang yang di ring tinju tuh Bang. Ini juga Ya. ramai gitu ya. Udah jelas kita ngelihat itu udah kena muka beberapa kali. Bahkan udah seharusnya dihitung Ya. karena udah jatuh, udah tumbang ibaratnya. Tapi kemudian masih juga tidak dilakukan penghitungan. Dan bahkan yang ditunjuk berkali-kali mukanya itu tetap menang Bang. Wow. Iya. Itu kalau yang itu ceritanya gitu ya. Apakah diusut atau seperti apa Bang? Kalau info yang kita dapatkan semua akan diusut terkait dengan adanya kecurangan ini, tidak spesifik ke salah satu cabang olahraga ya. Termasuk mungkin ini belum bisa kita pastikan gitu. Termasuk mungkin cabang olahraga lain seperti tinju yang seperti samping Aryo gitu ya. Kalau kita melihat memang proses pelaksanaan PON ini dari opini kita ya, dari pandangan kita, opini yang lahir dari pandangan kita gitu. Memang ada banyak yang harus dilakukan dilakukan pengawasan yang cukup ketat gitu untuk pelaksanaan PON hari ini gitu, yang sebentar lagi juga akan ditutup tanggal 20 nanti kalau ya. Karena bukan hanya di persoalan wasit jalannya pertandingan gitu, tetapi ada juga seperti di Aceh, ini khusus di Aceh yang kita sorotin dulu gitu. Ada beberapa keluhan-keluhan atlet juga di sana yang memang itu sangat menonjol gitu dan sempat viral di beberapa media sosial gitu. Jadi memang banyak, bukan hanya di proses pertandingannya tapi di tahapan-tahapan lain di luar pertandingan juga. Iya, Termasuk mungkin dengan wasit-wasit yang mengawal jalannya pertandingan gitu. Ya, memang seru banget ya dari kemarin sosial media nih update-nya gitu ya seputar PON. Ada roti dan santan juga ya Bang ya, kemarin sempat ramai juga gitu. Jadi memang sebetulnya faktornya tuh bukan dari permainan aja tapi dari fasilitas para atlet pun ini perlu diketahui juga sih. Walaupun ada beberapa postingan juga yang menarik ya, kayak misalnya kan sempat diperlihatkan bagaimana si tanahnya itu basah apa segala sampai harus bikin papan sendiri. Betul. Tapi kemudian sudah Langsung ditindaklanjuti gitu ya. Iya. Meskipun ada beberapa lainnya juga kayak misalnya harusnya kan satu atlet itu mendapatkan satu kamar. Tapi ini katanya dicampur gitu ya. Jadi sehingga ya nggak ada privacy ibaratnya. Kemudian juga ya kan kita nggak tahu tiba-tiba teman kita ngorok atau apa sehingga kita nggak bisa jadi istirahat dengan tenang. Betul. Itu juga kan perlu untuk diperhatikan gitu kan. Betul, Ya mudah-mudahan ini jadi suatu pelajaran untuk PON-PON ke depannya gitu ya Bang ya. Dan kalau misalnya kita ngelihat harusnya sih berarti entah wasitnya atau juga atlet-atletnya apabila memang terbukti melakukan kesalahan sebaiknya ditindak langsung tegas aja gitu ya Bang, supaya nggak ada kejadian lagi di tahun-tahun berikutnya ya Bang. Iya, tapi kan setiap tindakan itu kan membutuhkan proses ya, untuk menyatakan siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang pasti kita berharap juga percaya ya bahwa penyelenggara PON berjalan dengan baik, lancar, semua tim yang terlibat termasuk pengelola olahraga masing-masing seperti PSSI, tinju dan yang lain juga gitu. Itu melakukan pengawasan untuk setiap cabang olahraganya masing-masing gitu. Jadi objektivitas pertandingan itu dapat terlihat nyata gitu. Tidak ada lagi kecurigaan, oh ini memihak ke sini, ini memihak ke sini gitu. Apalagi kan ini area pertandingannya kan di Pulau Sumatera ya. Bukan hanya pemain yang keras gitu, penonton juga sangat keras gitu. Iya lagi. Iya. Tapi setuju sih kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu ya. Jadi bisa dibayangkan banget begitu di Sumatera. Iyalah. Serem banget gitu. Tapi di samping itu juga sebetulnya banyak yang menarik juga. Ternyata kemarin ketika PON ini banyak sekali cabur-cabur yang aku tuh baru tahu gitu loh. Jadi kayak ada yang dansa, ada yang nari tradisional dan semuanya tuh bagus-bagus. Jadi memang harapannya ya Bang ya, walaupun ada kejadian yang tidak mengenakan ini tidak membuat para atlet ini patah semangat untuk mungkin di tahun depan pengen lagi olahraga lagi gitu ya, dan mungkin juga secara sistem akan lebih baik tentu Aryo ya. Iya benar. Kita juga berharap sih ya bahwa PON ini akan menjadi ajang
ajang untuk mendulang prestasi ya, Ya. menunjukkan dari masing-masing daerah gitu. Dan apa yang udah terjadi sekarang ini semoga cepat diselidiki oleh pihak penyelenggara dan nanti disampaikan ke publik gitu. Jadi di isu atau informasi yang beredar di publik itu bisa dapat yang pasti-pasti aja. Gitu. Ya. Ya, memang harus ada transparansi di balik itu semuanya ya. Biar gak kesana-kesini ya sebetulnya Iya, beritanya. dan mudah-mudahan kita juga bisa melihat Sai Halilintar ya di tahun depan, di tahun-tahun berikutnya untuk PON ya. Karena kan kasihan loh, udah berjuang loh. Ya tapi kan ya surat menyuratnya juga berarti kan harus dibenerin ya. Oke. Baik, terima kasih banyak. Terima Bang, kasih thank you ya Bang ya. Anyway, tempatnya bagus banget ya Bang. Dimana Aku ya baru itu pertama ya? kali ngeliat nih ya. Ini kantor Detik Sumut loh. Oh my God, nanti kalau ke Sumut aku sana ya. Kita Iya, cepatan datang ke Medan aja udah kita siapin. Mau Bener disiapin ya? baliho. Ya siap, kita tunggu di Medan. Bang, sama satu lagi Bang, ini pesan dari produser kita. Sahabat coba kalau boleh pop up di belakangnya diklik dong Bang. Itu yang Detik Pagi supaya nambah 1 viewers. Lumayan nambah 1 viewers ya. jadi ada ya. Iya. Iya. Tolong dibantu ya Bang. Nah, Ya. biasanya kalau udah live dari Sumut itu penontonnya pasti banyak. Wih. Wah. Coba Benar. pantau. Benar. Terima kasih. Bang, terima kasih banyak untuk update-nya. Ya, Yang pasti sama-sama. kita pengen tunggu lagi ya sebetulnya perkembangan dari kasus ini seperti apa langkahnya dan semoga ya tidak terjadi lagi dan kedepannya sudah Ya, semakin baik. mungkin sekedar nambah informasi ya. Ya. Kalau ingin tahu update PON di Sumut Aceh ya langsung aja masuk ke kanalnya Detik Sumut gitu. Ya. Karena Best, kita paling best, lengkap ya. bagus. Aku kira memberikan kesimpulan yang lain nih. Sangat smooth banget masuknya langsung straight Ya, to the soalnya point. kan ini yang lagi live kan kepala bironya, jadi bertanggung jawab juga untuk pembaca sama Iya pendapat. bang. Iya Di bang. momen ini kita semuanya gila-gila viewers ya. Jadi kita mau mengharapkan semakin banyak viewers, Gak semakin apa-apa. happy lah kita. Gak apa-apa. Jadi tapi kan kita jadinya terinformasi yo. Benar. Lebih detail lagi. Benar-benar. gitu. Tenang Bang. Nanti aku akan buka-buka terus dari informasi yang langsung kita buka dari Detik Sumut ya. Betul. Ya. Bang, terima kasih Terima bang kasih. untuk waktunya bang. Sehat Keren selalu. banget. Ya. Kabiro Selamat jalan. bertugas Sama-sama. kembali. Siap, terima kasih. Siap.